Halo semuanya, kembali lagi sama gue Tatsu. Dan di video kali ini gue mau nge-review High Grade 1:144 Calamity Gundam. Dan ini boxnya yang udah di remaster ya. Jadi bukan yang versi lamanya yang belakangnya masih hitam. Dan ini juga udah bandai biru. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, mari kita mulai review. Mungkin yang pertama kita bahas dari boxnya dulu ya. Nah, untuk tampilan atas boxnya ini ada gambar dari Calamity Gundam. Terus ada tulisan Calamity ya di belakangnya yang biru. Mungkin nggak terlalu kelihatan karena ketutupan sama Gundamnya sendiri. Terus ada logo dari Gundam Seed dari serial yang ada Calamity Gundam ini. Terus High Grade. Terus ada tulisan Calamity Gundam dan informasi sedikit mengenai Calamity Gundam ini. Tapi pakai bahasa Jepang ya guys. Nah untuk bawahnya tuh ada informasi seperti color marking atau decal. Tapi ini di video ini gue nggak pakai ya karena ya gue malas aja untuk masang decalnya. Terus kita juga dapat ini karena kit zaman dulu tuh atau kit seat itu beberapa dia nggak punya kayak attach buat di apa namanya action base, jadi dia harus pakai part tambahan yang ini. Nah, terus ini ada gambar dari high grade-nya dan beberapa gambar lainnya. Terus ada aksesorisnya dan pose-posenya seperti ini. Dan untuk di sampingnya seperti di bagian atasnya ada Calamity Gundamnya. Terus ada scan-nya juga nih untuk website Bandai Hobby. Dan ada nomor R08. Terus untuk sisi baliknya ada informasi mengenai yang remaster project, yang ada foto si Gundam Strike ya kalau nggak salah ini ya. Terus ini ada gambar Jin, mobile Jin. Terus ini juga ada panduan merakit, tapi ya gara-gara ini punya Indonesia dan SNI. Dan ini seperti yang sebelumnya, sama aja kayak tampilan di atasnya. Oke, selanjutnya untuk manual booknya, halaman pertamanya itu ada foto Calamity Gundamnya, sudah website dan lain-lain. Tapi ini gue nggak tahu, tapi kenapa mungkin Bandai nggak ngeganti ininya ya. Jadi ininya masih Bandai merah. Oke, di belakangnya itu ada. Oke, di belakangnya itu ada color code buat si Calamity ini. Ada beberapa warna. Jika kalian mau repaint atau misalnya nambah detail atau segala macam, bisa ngikutin panduan di sini. Nah, ini untuk join yang diperlu buat pasang ke action base. Dan ini ada pose action display-nya. Terus ini ada pose lagi. Ini untuk marking yang apa namanya decal dry decalnya. Dan kalau dibuka, ini ada keterangan mengenai apa namanya Calamity Gundam sesuai di animenya. Terus ada beberapa keterangan lagi dan ada posenya juga. Dan ini berdasarkan animenya ya. Terus ada informasi sesuai dengan animenya dan ini pilotnya. Dan ya selanjutnya sih seperti manual book pada umumnya ya. Nggak ada yang berbeda sih untuk tampilannya. Oke, mari kita mulai nge-review dari si Calamity Gundam ini. Nah, untuk detailnya menurut gue sih udah oke ya untuk kit tahun 2012 ya. Menurut gue udah lumayan detail, walaupun emang ada beberapa yang warnanya nggak akurat seperti yang di sininya. Dalamnya tuh seharusnya kalau nggak salah merah ya tuh, seharusnya merah. Terus ada ininya
Terus mungkin beberapa warnanya tuh nggak 100% akurat lah. Tapi ya menurut gue sih untuk ukuran high grade tahun 2012 itu udah oke banget. Dan fun fact aja, gue lebih suka kit lama karena kalau kit lama tuh kalau apa ya, gue merasa kit lama tuh dia lebih kokoh ya, entah kenapa ya. Walaupun emang sekarang kokoh juga, tapi gara-gara mekanisme join yang beda, jadi kayak sekarang kan dia plastik sama plastik gitu kan. Kalau dulu kan ada kayak eh, part yang joinnya yang apa namanya yang bagian karetnya. Nah itu kan beda ya, nggak kayak apa yang sekarang. Dia kalau yang sekarang kan adalah langsung pakai plastik ABS or something gitulah. Nah balik lagi ke sini untuk tampilan mukanya, bisa lihat dari sini. Mungkin kepalanya ada beberapa stiker, yaitu di kamera di atasnya, terus di matanya, eh di belakangnya juga, di belakang nggak ada. Dan untuk di chestnya itu ada beamnya buat nembakin. Terus dia sistemnya tuh kalau nggak salah dia langsung nempel ya, nggak kayak kit-kit yang lain kan bisa ada attachmentnya gitu. Jadi ini mungkin ada beda ya buat si tembakan di belakangnya. Terus di waistnya kayak begini, terus legnya, tangannya. Nah mungkin sebelum ke artikulasi, gue mau ngebahas sedikit sama aksesorisnya ya. Selain buat yang join di apa, yang join ke action base, kita juga dapat ini shieldnya. Dan untuk shieldnya sendiri ini artikulasinya cuma ada di bagian yang apa, join yang nempel ke tangannya. Terus yang ini juga buat tembakannya itu ada artikulasi, walaupun cuma segini doang sih. Dan untuk bazooka-nya atau beam bazooka-nya ini dia ada stiker satu di bagian scope-nya ya. Tapi jujur seingat gue ada beberapa yang harusnya diwarnain juga, kayak di dalam sini, terus di bagian depan. Ya sebenarnya ini juga nggak ada artikulasi sih, scope-nya nggak bisa kemana-mana, terus ini juga nggak bisa gerak. Mungkin gitu aja sih. Oke, langsung ke artikulasi kitnya. Pertama di kepalanya bisa naik sejauh ini, bisa turun sejauh ini, bisa muter sejauh ini karena kehalang armor di belakangnya. Terus bisa ke samping sejauh ini juga, nggak bisa, bisa sedikit, oh nggak bisa wiggle. uh, Terus untuk bodinya tuh dia bisa muter sejauh ini karena kehalang front skirtnya. Terus bisa muter segini, nggak bisa ditekuk ya karena ini langsung satu part. Nah dia joinnya seperti ini ya, joinnya seperti ini, jadi dia nggak bisa ditekuk kayak kit-kit yang sekarang. Terus untuk tangannya dia bisa ke samping sejauh ini, bisa muter. Terus untuk bagian shouldernya ini bisa digerakin, ini bisa diputar, jadi bisa tekuk sejauh sekitar 90 derajat. Dan bagian pergelangannya bisa muter seperti biasa. Dan untuk bagian kaki untuk front skirtnya dia gabung ya kak, kalau nggak salah nggak bisa dipisah. Nah kakinya bisa ke depan sejauh ini, tapi kalau kalian lihat ini mungkin sedikit naik ya di bagian depannya. Jadi kayak kurang lebih 90 untuk di bagian pahanya, dan lebih dari 90 di bagian kaki bagian bawahnya. Terus bisa ke samping sejauh ini karena kehalang ball joint yang ada di
selangkangannya, terus bisa ke belakang sejauh ini, bisa ditekuk sejauh ini. Tapi ini dia udah double join ya, tapi walaupun double join tapi dia nggak bisa terlalu kayak gimana ya, sebenarnya nggak masalah sih. Nah, untuk pergelangan kakinya tuh bisa ke depan sejauh ini, dan part armor ini bisa dinaikin ya, bisa dinaikin sehingga bisa lebih jauh. Terus bisa ke belakang sejauh ini, bisa samping, bisa muter. Ya, overall gitu aja sih untuk artikulasi ini. Terus uh, untuk tembakannya bisa muter sejauh ini dan ke depan sejauh ini. Ya mungkin dari kit ini sendiri menurut gue sih untuk di zamannya ya itu udah lumayan oke dibanding kit yang non grade. Apa namanya, gue lupa ini non grade nya ada yang 1:100 atau enggak, tapi buat gue sendiri gue ada yang Gundam Aegis yang 1:100 dan beberapa Gundam lagi. Terus ya untuk ukuran high grade sih ini sebenarnya udah oke untuk di tahun ya. Tapi ya dalam kategori di tahun ini ya, maksudnya di tahun pembuatan Gundam ini sih udah lumayan. Ya walaupun gak ada yang terlalu spesial sih untuk kit ini. Mungkin kalau misalnya aksesorisnya cukup sedikit, dan ini bisa dipasang seperti ini, bisa diputar ya. Terus bentar, seperti ini bisa dipasang juga. Agak susah ya karena ini gua nggak ngelepas bagian tangannya. Oke, seperti ini. Ya, karena tembakannya masuk ke gini mungkin dia bisanya sekitar sejauh ini doang ya ditekuknya. Karena kehalang panjangnya. Jadi ya menurut gue sih kit ini lumayan bagus untuk kit 2012 dan kit high grade seat ya. Walaupun emang ada beberapa kit yang dari Seat Destiny, terutama dia udah di remake atau di revive gitu, dibuat ulang. Ya semoga Bandai ngebuat ulang kit ini, walaupun emang nggak banyak yang nggak banyak yang suka untuk kit-kit lama ya. Tapi ya kita nggak tahu depannya, semoga aja dibuat. Oke guys, mungkin sekian video kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa subscribe channel ini dan pencet tombol like. Terima kasih guys.